Pernahkah kamu merasa hubunganmu tiba-tiba berubah? Dulu dia penuh perhatian, selalu ingin tahu kabarmu. Tapi sekarang semuanya terasa dingin. Ada perasaan tidak nyaman yang tidak bisa kamu jelaskan. Seolah-olah ada sesuatu yang dia sembunyikan. Hari ini, kita akan bahas sesuatu yang berat, tapi sangat penting. Bagaimana caranya tahu kalau pasanganmu diam-diam punya orang lain? Halo teman-teman, selamat datang kembali di channelku. Kali ini kita akan ngobrol sesuatu hal yang mungkin bikin kamu galau, tapi juga bisa jadi langkah pertama buat menemukan kebenaran dalam hubunganmu. Jangan skip video ini, karena kita nggak cuma bahas tanda-tandanya, tapi juga bagaimana cara kamu menghadapinya dengan bijaksana. Coba pikirkan lagi, apakah dia yang biasanya perhatian mulai berubah jadi lebih cuek? Contohnya, kalau dulu dia sering bertanya, "Kamu sudah makan atau belum?" Atau "Hari ini bagaimana?" Sekarang, mungkin dia hanya menjawab sekedarnya, atau bahkan lupa untuk menunjukkan perhatian seperti itu. Ini bukan semata soal lupa atau sedang sibuk, tapi lebih menunjukkan adanya perubahan pola sikap. Kalau ini hanya terjadi sekali atau dua kali, itu mungkin hal yang wajar. Tapi kalau terjadi terus-menerus, ini bisa jadi tanda ada sesuatu yang berubah. Kenapa? Karena biasanya kalau seseorang mulai membagi perhatian dengan orang lain, energi emosionalnya untukmu pun ikut berkurang. Yang paling menyakitkan, dia mulai tidak hadir di saat-saat penting. Jika dulu dia selalu ada saat kamu butuh, sekarang ada saja alasan untuk membuatnya menghindar. Ketidakhadiran di momen-momen penting sebenarnya lebih dari sekedar tanda fisik. Itu mencerminkan bagaimana prioritas kamu di dalam hidupnya mulai bergeser. Orang yang benar-benar peduli akan tetap berusaha hadir, meski sedang sibuk sekalipun. Dan yang lebih menyakitkan lagi, kamu mungkin mulai merasakan ada jarak emosional. Dia tidak lagi berbagi cerita seperti dulu, atau malah terlihat enggan membicarakan hal-hal yang lebih personal. Hubungan yang dulunya terasa hangat, kini terasa dingin dan asing. Coba kamu perhatikan juga, apakah dia mulai lebih banyak menghabiskan waktu dengan ponselnya dibanding berbicara denganmu? Atau dia lebih sering sibuk dengan urusannya sendiri tanpa memikirkan bagaimana perasaanmu? Perubahan-perubahan kecil ini sebenarnya adalah gambaran besar tentang apa yang sedang terjadi di antara kalian. Kalau kamu merasa ada sesuatu yang tidak beres, jangan diabaikan. Perasaan seperti ini seringkali menjadi alarm bahwa ada sesuatu yang perlu dibicarakan. Jangan biarkan perubahan ini terus berlanjut tanpa ada kejelasan. Kadang, komunikasi terbuka adalah langkah pertama untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Selain itu, apakah kamu pernah mendengar alasan seperti ini? "Aku harus lembur malam ini," atau "Aku ada meeting dadakan." Padahal kamu tahu, jadwal kerjanya tidak seperti itu. Tentu, kadang-kadang pekerjaan memang bisa berubah. Tapi kalau ini terjadi terlalu sering, kamu harus mulai waspada. Lebih dari itu, perhatikan bagaimana dia merespon saat kamu mencoba menawarkan solusi. Misalnya kamu bilang, "Aku antar makan malam ke tempat kerja ya." Kalau dia langsung menolak dengan alasan aneh seperti, "Kamu nggak usah repot-repot," atau "Nanti kamu malah jadi ribet," ini bisa jadi ada sesuatu yang dia sembunyikan. Sibuk itu wajar, tapi kesibukan yang tidak bisa dijelaskan biasanya punya alasan lain di baliknya. Selain itu, coba kamu lihat kebiasaan dia dengan gadgetnya. Dulu, dia santai saja saat kamu pegang ponselnya. Sekarang, dia langsung panik atau tiba-tiba bilang, "Jangan buka-buka HP aku dong, ini privasi tahu." Atau dia mulai sering bawa ponselnya kemana-mana, bahkan ke kamar mandi. Notifikasi yang biasanya muncul sekarang sering dimatikan. Kalau kamu perhatikan, dia juga jadi lebih sering senyum-senyum sendiri sambil mengetik sesuatu. Ini semua adalah perubahan kecil yang bisa jadi pertanda ada orang lain di dalam hidupnya. Dan jangan lupa soal media sosial. Kalau dia tiba-tiba lebih sering online tapi tidak pernah ngechat kamu duluan, itu bisa menjadi petunjuk
Karena hal itu, kamu berasa semakin jauh dengannya. Dia ada di sampingmu, tapi rasanya seperti jauh sekali. Dulu dia selalu dengerin ceritamu dengan antusias. Sekarang, kamu cerita panjang lebar, dia cuma jawab singkat, "Oh gitu ya." Bahkan mungkin dia kelihatan tidak peduli sama sekali. Ini bukan cuma soal dia sibuk, tapi lebih ke arah dia sudah tidak lagi terhubung secara emosional denganmu. Orang yang mencintai kamu akan selalu ingin tahu apa yang terjadi dalam hidupmu, bahkan hal sekecil apapun. Kalau dia mulai menghindar dari percakapan emosional, itu adalah tanda yang serius. Hal ini akan menciptakan suatu perasaan yang mengganjal, seperti alam semesta ingin memberitahu kita lewat sebuah intuisi bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dalam hatimu seperti ada yang mengatakan bahwa ada hal yang terjadi di luar sepengetahuanmu. Itu bukan sekedar paranoia, tapi sebuah intuisi. Intuisi kita seringkali lebih tajam daripada yang kita sadari. Tapi masalahnya, kita sering meragukan firasat kita sendiri. Kita berpikir, mungkin perasaan aku aja. Tapi coba kamu tanyakan pada dirimu, apakah firasat ini muncul karena ada perubahan nyata dalam dirinya? Kalau iya, jangan abaikan intuisi itu. Intuisi adalah alarm pertama yang sering memberitahu kita kalau ada sesuatu yang salah. Meskipun kamu melihat banyak tanda, ingat, jangan langsung menuduh. Hubungan itu tentang komunikasi, bukan hanya asumsi. Kalau kamu merasa ada sesuatu yang tidak beres, cobalah ajak dia berbicara, tapi jangan dengan nada marah atau penuh kecurigaan. Mulailah dengan nada yang tenang, seperti, "Aku merasa akhir-akhir ini ada yang berbeda. Kita bisa ngobrol nggak?" Percakapan seperti ini jauh lebih efektif untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi daripada langsung menuduh. Aku tahu, mengetahui pasanganmu punya orang lain itu menyakitkan. Rasanya seperti dunia itu runtuh. Tapi ingat, lebih baik tahu kebenarannya daripada terus hidup dalam kebohongan. Kalau akhirnya terbukti dia memang tidak setia, jangan menyalahkan dirimu. Ingat, selingkuh adalah pilihan dia, bukan karena kamu kurang baik. Kamu pantas mendapatkan seseorang yang benar-benar mencintaimu, bukan seseorang yang hanya berpura-pura. Aku tahu ini bukan hal yang mudah. Rasa sakit karena dikhianati itu nyata, tapi kamu lebih kuat dari yang kamu pikirkan. Jangan biarkan satu kesalahan orang lain mendefinisikan siapa dirimu. Ingat, hidupmu jauh lebih berharga daripada terus-terusan meratapi seseorang yang tidak menghargaimu. Bangkit, temukan kembali kepercayaan dirimu, dan percayalah bahwa cinta yang lebih baik sedang menunggumu. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-temanmu. Siapa tahu, pesan ini bisa menguatkan mereka juga. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan jangan pernah lupa, kamu pantas untuk bahagia. Terima kasih sudah mendengarkan video kali ini hingga akhir. Jika kalian ingin berbagi pengalaman hidup kalian, dan mungkin hanya sekedar berkeluh kesah tentang kehidupan, kalian bisa komen di bawah video ini. Dan saya akan dengan senang hati menjadi pendengar dan rumah bagi kalian yang membutuhkan seseorang untuk mensupport kalian. Dan sertakan hashtag "Saya ingin hidup lebih bahagia" di setiap komen kalian. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati.